Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada peserta didik SMP Jami Pekojan kelas 8, hari ini kita belajar PJJ dengan mata pelajaran PPKN atau Pendidikan Kewarganegaraan Pancasila. Sebelum Pak Hari memulai pelajaran PKN untuk kelas 8 A, B, C, mungkin masih banyak yang belum mengenal Bapak. Jadi sebagai pengantar pertama, perkenalkan dulu, nama Pak Hari, Pak Haryanto, biasa dipanggil Pak Hari ya. Jadi silakan panggil saja Pak Hari. Langsung saja ya, kita memulai pelajaran ini. Tapi semoga kalian semua peserta didik SMP Jami Pekojan, semoga Allah selalu berikan kesehatan, keberkahan umur, menjadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh guru-gurunya bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita belajar PPKN ya. Kalian buka LKS-nya halaman 12 tentang sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Jadi Pancasila ya bernilai sikap positif di dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, karena Pancasila merupakan pedoman hidup untuk bangsa Indonesia ya. Yang pertama, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Pada kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila berisi cita-cita atau idealisme bangsa Indonesia untuk mencapai masa depan. Jadi, nilai-nilai Pancasila dijadikan oleh bangsa Indonesia sebagai cita-cita, sebagai idealisme bangsa Indonesia, gagasan ya. Untuk apa? Untuk mencapai masa depan bangsa Indonesia, baik para pemimpinnya, rakyatnya, agar supaya sejahtera, agar supaya ya kehidupan masa depannya sukses. Maka berpedoman kepada Pancasila, yang mana terdiri dari 5 sila. A. Nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan yang Maha Esa mengandung arti bahwa adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai penciptaan alam semesta. Nilai ketuhanan memiliki arti bahwa adanya pengakuan akan kebebasan untuk memeluk agama, menghormati kemerdekaan beragama, tidak ada paksaan, serta tidak diskriminatif antara umat beragama. Jadi nilai Pancasila yang pertama adalah nilai ketuhanan. Kita sebagai yang beragama Islam, maka sudah tentu memiliki Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang esa, yang tunggal, yang tidak boleh kita sekutukan, yang tidak boleh kita duakan. Maka satu, yaitu dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Itulah nilai Pancasila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa buat kita yang beragama Islam. Maka tentunya kita yang beragama Islam ya harus berpedoman kepada Pancasila dan mengikuti aturan-aturan agama Islam. Karena kita bangsa Indonesia
yang berpedoman kepada Pancasila, yaitu sila pertama. Sudah tentu cara mengamalkan sila pertama adalah kalian ya sebagai peserta didik maka harus taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nilai ketuhanan yang Maha Esa, karena dia memiliki Tuhan yaitu Allah yang patut disembah. Jangan lupa sholat 5 waktu sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia, khusus yang beragama Islam. Karena itu adalah pandangan hidup, pedoman hidup, nilai ketuhanan yang Maha Esa. Jikalau bangsa Indonesia meninggalkan sila pertama, maka yakinlah sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima tidak akan bisa dilakukan tanpa dengan kita melaksanakan sila yang pertama, tanpa kita taat sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi pesan Pak Hari buat kalian peserta didik kelas 8 ya, taatlah sholat 5 waktu sebagai bentuk mengamalkan nilai ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian ya, nilai ketuhanan memiliki arti bahwa adanya pengakuan akan kebebasan untuk memeluk agama. Jadi nilai ketuhanan yang Maha Esa itu ya selain khususnya untuk bangsa umat yang beragama Islam pun, nilai ketuhanan itu memiliki arti bahwa ya apa? Bahwa setiap yang di luar daripada agama Islam itu bebas memeluk agamanya masing-masing. Kita tidak boleh mengganggu agama yang lain. Ya, kita tidak boleh mencemooh, tidak boleh menghina, tidak boleh bertengkar antara umat agama satu sama lain. Berikut contoh nilai ketuhanan. 1. Hidup rukun dan damai dalam setiap antar umat beragama. Ya, jadi ada agama Islam, Kristen, ya, kemudian Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Itu semua harus hidup dengan rukun, damai dalam setiap antara umat beragama. Tidak boleh ya anak bangsa antara umat beragama saling bermusuhan, saling bertengkar, bahkan saling bunuh-membunuh. Ini yang tidak dibenarkan di dalam nilai-nilai Pancasila, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Bahwa ketuhanan yang Maha Esa ini kita harus hidup rukun dan damai antara umat beragama, sekalipun kita berbeda akidah. Yang kedua, tidak memaksakan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. Ya, kita tidak boleh memaksakan orang lain masuk agama Islam misalkan, atau agama Katolik tidak boleh memaksakan masuk agama Katolik, atau agama Buddha tidak boleh memaksa orang lain untuk masuk agama Buddha. Jadi sesuai keyakinan, ya, sesuai keinginan dari dirinya masing-masing. Jangan agama Islam atau Kristen atau Katolik atau Buddha atau Hindu atau Konghucu ya memaksa untuk masuk agamanya tersebut. Ketika enggak masuk ya dihukum atau dibunuh. Nah, ini enggak boleh karena melanggar nilai ketuhanan yang Maha Esa, bahwa ya di situ bernilai ya kebebasan di dalam memilih atau memeluk agamanya masing-masing. Tidak ada paksaan, tidak boleh dipaksa. 3. Memberikan kebebasan dan juga kesempatan dalam beribadah sesuai agamanya. Agama Islam sedang beribadah, ya agama yang lain memberikan kesempatan, nggak boleh diganggu. Pun sama, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu sedang beribadah, ya jangan diganggu. Ya, kalau bisa, ya harus saling menjaga, harus saling ya menghormati ketika di antara umat beragama sedang melaksanakan ibadah. Itulah nilai ketuhanan. Kemudian ada nilai kemanusiaan.
kemudian ada nilai persatuan, ada nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Itulah 5 nilai-nilai Pancasila yang perlu kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, itu penjelasan secara singkat tentang nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Maka kalian peserta didik kelas 8 berpedomanlah kepada nilai-nilai Pancasila. Manakala kalian berpedoman kepada nilai-nilai Pancasila, maka kehidupan rakyat Indonesia, bangsa Indonesia kelak akan menuju masa depan yang sukses untuk negara Indonesia. Jangan sampai kita keluar daripada nilai-nilai Pancasila, karena itu bisa disebut seperti PKI yang kejam, komunis. PKI adalah kejam yang suka membunuh yang tidak sependapat, yang tidak mengikuti aturan PKI. Kemudian yang beragama akan dibunuh. Kalau agama Islam, ulamanya dibunuh, pesantren santrinya dibunuh. Ini jahatnya PKI. Maka kita harus waspada dengan kebangkitan neo PKI. Kalian sebagai anak bangsa, generasi bangsa Indonesia, jaga bangsa Indonesia ini dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila dari longrongan dari masuknya ideologi PKI, yaitu Partai Komunis Indonesia yang kejam, yang jahat. Hati-hati adik-adik peserta didik kelas 8 SMP Jamil Pak Ojan, jaga bangsa Indonesia ini dari masuknya PKI. Jangan sampai berikan kesempatan kepada orang-orang PKI untuk menguasai bangsa Indonesia. Kalau PKI sudah menguasai bangsa Indonesia, maka kita habis sebagai umat Islam, umat yang beragama. Mari kita bersama-sama jaga bangsa Indonesia ini dari PKI. Aja yang bisa Pak Ari sampaikan pada penjelasan PPKN hari ini. Kesimpulannya, tanamkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam kehidupan bernegara, karena Pancasila merupakan dasar negara dan pedoman hidup dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Ketika kita tidak mengamalkan nilai-nilai Pancasila, berarti kita menginginkan bangsa Indonesia itu dikuasai oleh orang-orang asing atau dikuasai oleh orang-orang PKI. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bangsa Indonesia ini selalu Allah jaga, selalu Allah lindungi, selalu Allah berikan pertolongan, selalu Allah tuntun kepada menuju kesuksesan dunia dan akhirat untuk bangsa Indonesia, baik pemimpinnya ataupun rakyatnya dan ulamanya menuju kesuksesan dunia dan akhirat. Dan kalian sebagai generasi bangsa Indonesia yang beragama Islam ataupun agama yang beragama Islam, maka tanamkan nilai-nilai Pancasila. Tanamkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Itu aja yang bisa Pak Ari sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk tugas kalian adalah mencatat isi 5 Pancasila. 5 Pancasila dicatat sama kamu di buku tulis, kemudian dihafalin kalau sudah hafal tetap nyatet. Jadi itu tugas kalian itu yang kedua di halaman 12 halaman 12. Nah, setelah kamu tulis 5 nilai Pancasila kemudian halaman 12 kamu rangkum tentang nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Ada 5.
sesuai 5 sila Pancasila. Itu dirangkum nilai-nilai ketuhanan. Kamu lihat di LKS halaman 12. Nanti kalau sudah nggak usah dikumpulin, cukup kamu nulis saja di buku latihan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.